Ratusan aktivis perdamaian turun ke jalan di pusat kota Seoul, Korea Selatan, mengutuk serangan militer terhadap Iran yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Massa bergerak melintasi kawasan Gwanghwamun sambil meneriakkan berbagai slogan dan mengangkat poster bertuliskan "Hentikan menyerang Iran" serta "Hentikan membunuh anak-anak" di dekat kedutaan besar Amerika Serikat. Para demonstran menuduh Washington dan Israel memperparah konflik di Timur Tengah serta menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Mereka menuntut kedua negara segera meminta maaf serta memberikan kompensasi dan reparasi kepada para korban perang. 미국과 이스라엘이 중동과 이란 등지에서 더 큰 위험을 불러일으키고 더 큰 전쟁 같은 것들을 벌이면서 무고한 사람들을 전쟁의 수렁으로 밀어넣고 있는데 그런 것들에 대해서 제대로 사과하고 무엇보다 실질적인 책임을 져야 할 것이고 그런 것들에 대해서 이 피해를 입은 무고한 이란과 팔레스타인의 민중에게 실질적인 보상과 배상이 무엇보다 실질적으로 이뤄져야 된다고 저는 생각을 합니다. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang seruan perdamaian yang semakin meluas saat konflik di Timur Tengah kini telah memasuki minggu ketiga. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Teheran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردند. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahaban. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Benarkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kita lihat di layar televisi adalah sosok asli atau sekedar rekayasa komputer? Dugaan penggunaan teknologi deepfake kini mengguncang publik, mulai dari kejanggalan fisik hingga spekulasi kondisi sang pemimpin sebenarnya. Perang informasi pun kian panas. Publik kini menyoroti tajam perekaman video terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kejanggalan paling fatal muncul saat netizen menemukan adanya jari ke-6 dari tangan sang pemimpin di tengah konferensi pers. Kejanggalan teknologi AI dalam menyusun anatomi tubuh ini memicu keraguan massal. Tak heran saat muncul video lanjutan Netanyahu yang sedang santai menyeruput kopi, mesin deteksi AI langsung memberikan vonis ini adalah konten deepfake atau palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik layar? Muncul dugaan kuat bahwa tim intelijen sedang menggunakan video berrekayasa untuk menyembunyikan lokasi bunker Netanyahu agar tidak terendus serangan presisi. Namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah propaganda hitam dari pihak lawan dengan menyebarkan video AI yang sengaja dibuat tak sesuai anatomi. Musuh ingin membangun narasi bahwa Netanyahu sebenarnya sedang kritis atau tewas demi menghancurkan moral pasukan di lapangan.
Terlepas dari siapa pelakunya, fenomena ini membuktikan bahwa piksel kini menjadi senjata yang sama mematikannya dengan peluru. Strategi menampilkan ketenangan pemimpin melalui video AI bertujuan mengecoh lawan dan menenangkan warga. Namun di era transparansi digital, setiap distorsi gambar sekecil apapun justru jadi bumerang yang meruntuhkan kredibilitas negara di mata dunia. Pemirsa, berikutnya kita akan menuju ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Perkembangan informasi yang tidak tepat. Saya aja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran. Ya. Ternyata saya cek, saya telepon, wah itu AI bang, kata teman-teman di Polri. Jadi apalagi di masyarakat, ya saya minta tolong ya situasi seperti ini harus sangat responsif ya teman-teman Polri ya merespon ini ya. Kepada masyarakat ya kita berterima kasih antusiasmenya ya, masyarakat antusias untuk bagaimana pelaku bisa tertangkap. Niatnya itu pasti ya kan, nggak ada niat lain-lain masyarakat, nggak ada niat yang baik, tapi berhati-hati jangan sampai niat baik kita justru menjadi masalah lain. Oke ya, terakhir ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DPR kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mengenai serangan ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Karg, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Ya, sebelumnya Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan.